Sari. Saya di sini akan menjelaskan tentang narkoba. Tentu kalian sudah tidak asing dengan kata narkoba. Narkoba atau biasa disebut dengan nafza merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Sebenarnya terdapat banyak jenis narkoba, namun yang sering muncul di masyarakat seperti ganja, heroin, kokain, LSD, sabu-sabu, dan ekstasi. Ciri-ciri penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, keinginan yang kuat untuk terus-menerus memakai obat. Yang kedua, cenderung meningkatkan dosis obat. Yang ketiga, secara psikis tergantung pada efek obat. Yang keempat, efek merusak diri sendiri dan masyarakat. Saya Fitrandi Fatoni Setetma akan menjelaskan jenis-jenis narkoba. Yang pertama, narkotika yang mempengaruhi kesadaran. Contohnya opium, kodein, hashish, dan LSD. Yang kedua, psikotropika yang mempengaruhi psikologis. Contohnya ekstasi, sabu-sabu, nipam, dan angel dust. Yang ketiga, zat adiktif yang menyebabkan kecanduan. Contohnya alkohol dan nikotin. Hai, perkenalkan saya Fitri Astuti Apriani. Di sini saya akan menjelaskan golongan narkoba berdasarkan efeknya. Narkoba juga dapat digolongkan berdasarkan efek yang dihasilkannya, yaitu yang pertama, depresan yang membantu mengatasi depresi penggunanya, namun memperlambat kinerja saraf otak dan organ tubuh penting lainnya. Kedua, halusinogen yang dapat menyebabkan penggunanya menyebabkan halusinasi. Ketiga, stimulan yaitu mempercepat kerja jantung. Yang keempat, adiktif yaitu membuat penggunanya merasa ketergantungan pada zat-zat tersebut. Hai, saya Ingrid Putri Dewanti. Di sini saya akan menjelaskan kenapa sih narkoba berbahaya. Ya, walaupun sebagian orang menilai bahwa narkoba memiliki dampak yang positif, namun dampak negatifnya sangat berbahaya loh. Yang pertama, berdampak pada fisik, yaitu mengganggu kinerja otot, otak, saraf, mata, dan paru-paru. Yang kedua, berdampak pada psikologis seperti depresi, menganggap diri aneh, bingung, dan berhalusinasi atau ngefly. Yang ketiga, bagi sosial penggunanya, pengguna narkoba cenderung antisosial. Kehidupannya sering dibully dan dicaci. Mereka juga menjadi aib bagi keluarganya atau dirinya sendiri. Narkoba juga membuat masa depan penggunanya tidak cerah. Yang keempat, narkoba dapat berujung kematian. Oke, saya Gravia. Di sini saya akan menjelaskan kenapa sih seseorang bisa terjerumus ke dalam narkoba. Penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang pertama disebabkan oleh diri sendiri dan yang kedua disebabkan oleh keluarga. Selanjutnya, saya Farindria Tesa. Faktor eksternal penyalahgunaan narkoba adalah faktor penyebab yang berasal dari luar seseorang yang mempengaruhi dalam melakukan suatu tindakan. Dalam hal ini adalah penyalahgunaan narkoba. Faktor eksternal terdiri dari, pertama, pergaulan. Teman sebaya yang memiliki pengaruh cukup kuat dalam penyalahgunaan narkoba biasanya berawal dari ikut-ikutan teman, terutama bagi kaum remaja. Kesulitan dalam mencari pekerjaan bisa jadi menimbulkan keinginan untuk bekerja sebagai pengedar narkoba. Kedua, sosial atau masyarakat. Lingkungan masyarakat yang terkontrol dengan baik dan memiliki organisasi yang baik akan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba. Begitupun sebaliknya, apabila lingkungan yang cenderung apatis dan tidak memperdulikan keadaan lingkungan sekitar dapat menyebabkan maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Halo, saya Ilham Farudin akan menjelaskan tentang hal yang dapat dilakukan agar terhindar dari narkoba. Yang pertama, ada mendekatkan diri dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berhubungan baik dengan keluarga. Yang ketiga, sekolah atau belajar dengan giat. Yang terakhir, ada mencari pergaulan yang sehat. Baik, saya Ika Lubitasari. Jadi narkoba ialah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkoba banyak memiliki dampak buruk bagi diri sendiri maupun ke orang sekitar yang akhirnya berdampak kematian. Oleh karena itu,
Sebagai generasi milenial dan siswa yang baik, maka kita harus berpikir logis dan kritis, bukan berpikir secara apatis. Mari berpikir, berdiskusi mencari solusi, bukan hanya sekedar basa-basi. Dan mari kita jauhi narkoba. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kita, Gerakan Milenial, saatnya kita bilang, katakan tidak pada narkoba. Narkoba. Narkoba.